Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kurnia Sayat Nadra dengan NIM 2204517. Di sini saya akan mempresentasikan alur penyusunan instrumen tes hasil belajar untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah seminar dan penulisan karya tulis ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Novrion MPD. Di sini terdapat beberapa alur dari penyusunan instrumen tes hasil belajar, di mana yang pertama dapat dilakukan dengan menentukan tujuan tes, di mana dengan menetapkan tujuan ini akan membuat tujuan lebih sejalan dengan kompetensi dasar serta indikator pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana tujuan tes ini berfungsi sebagai arah dalam merancang soal agar bisa mengukur apa yang memang benar-benar ingin diukur dari peserta didik sendiri. Misalnya seperti kemampuan pemahaman konsep, penerapan teori, atau keterampilan berpikir kritis dari peserta didik itu sendiri. Kemudian untuk langkah kedua, dapat dilakukan dengan menyusun kisi-kisi soal, di mana setelah tujuan tes tadi ditetapkan, langkah selanjutnya itu kita dapat melakukan penyusunan kisi-kisi soal, di mana kisi-kisi sendiri merupakan kerangka dasar yang menjadi pedoman dalam menulis soal ini. Di dalam kisi-kisi ini, kita dapat membuat informasi penting seperti kompetensi dasar, indikator soal, materi pokok, hingga level kognitif yang mengacu pada taksonomi Bloom yang dimulai dari C1 hingga C6, serta bentuk pilihan soal. Apakah kita akan memilih pilihan ganda, uraian, seperti benar atau salah, serta bentuk soal lainnya. Kemudian serta jumlah soal yang akan kita rencanakan, di mana melalui kisi-kisi soal ini soal kita akan lebih jelas dan terarah dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk langkah ketiga yaitu kita dapat menulis soal sesuai dengan kisi-kisi tadi, di mana berdasarkan kisi-kisi yang telah kita buat, kita dapat melakukan penyusunan soal yang dilakukan dengan memperhatikan kaidah penulisan soal yang baik dan benar, di mana setiap soal ini memiliki satu jawaban yang benar untuk pilihan ganda, di mana tidak ambigu yang akan mempersulit peserta didik dalam menjawabnya. Kemudian mempunyai bahasa yang jelas serta sesuai dengan indikator yang telah kita tetapkan. Kemudian soal juga harus mampu mengukur kemampuan siswa secara objektif. Jika memungkinkan, mungkin dapat dikaitkan dengan konteks kehidupan yang lebih nyata agar lebih bermakna dan mungkin lebih dialami oleh peserta didik sehingga peserta didik dapat memahaminya secara langsung. Yang keempat, mungkin dapat dilakukan validasi isi, di mana soal yang telah kita tulis ini kemudian perlu divalidasi oleh ahli-ahli seperti pembimbing atau mungkin rekan sejawat kita untuk menilai apakah isi dari soal yang tulis ini telah layak atau belum. Kemudian validasi ini sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa soal ini benar-benar sesuai dengan indikator dan materi yang telah diukur, serta telah memenuhi syarat apakah layak dari segi bahasa, isi, ataupun konstruksinya. Masukan dari validator ini nanti akan digunakan sebagai bahan perbaikan soal sebelum diuji coba ke siswa, sehingga uji coba ini belum disampaikan kepada siswa sebelum soal ini direvisi. Jadi soal dapat kita revisi terlebih dahulu melalui validasi dari validator tadi, sehingga nantinya jika sudah layak dan benar-benar sesuai dengan indikator serta kaidahnya, baru dapat disampaikan dan diuji cobakan secara langsung kepada peserta didik. Kemudian untuk langkah selanjutnya mungkin setelah validasi mungkin dapat dilakukan uji coba soal kepada kelompok kecil, di mana uji coba ini dapat dicobakan kepada sejumlah kecil siswa yang memiliki karakteristik yang serupa dengan subjek penelitian, di mana tujuan dari uji coba ini sendiri yaitu untuk melihat bagaimana respon siswa terhadap soal tersebut. Apakah soal ini sudah dapat dipahami dengan baik serta mengumpulkan data yang lebih awal nantinya untuk digunakan sebagai analisis kualitas pada butir soal tersebut. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita dapat melakukan analisis butir soal setelah uji coba pada kelompok kecil tadi, di mana dari data uji coba ini kemudian kita dapat menganalisis bagaimana teknik analisis ini pada butir soal. Analisis ini kita dapat dilakukan
melalui perhitungan validitas soal. Apakah soal sudah benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, kemudian apakah soal sudah reliabilitas, mana konsistensi terhadap hasil tes. Kemudian kita dapat melihat tingkat kesulitan soal, apakah soal tersebut mudah, sedang, ataupun sulit. Kemudian adanya daya pembeda, di mana melihat kemampuan soal membedakan siswa yang memahami dan tidak memahaminya. Kemudian ini penting agar soal yang digunakan benar-benar berkualitas. Kemudian setelah analisis butir soal ini, kita mungkin dapat melakukan revisi pada soal, di mana soal-soal yang kurang baik, tidak valid, atau mungkin terlalu sulit, atau mungkin tidak bisa dibedakan kemampuan siswa, kemudian perlu direvisi. Soal sendiri bisa diperbaiki bahasanya mungkin atau diganti dengan opsi jawabannya, atau mungkin jika soal terlalu lemah dapat dihapus dan diganti dengan soal baru yang lebih baik dan lebih layak. Kemudian pada tahap revisi soal ini sangat penting untuk memastikan hanya soal yang berkualitas yang digunakan dalam tes pada akhirnya. Kemudian tahap terakhir yaitu tes final pada soal untuk siap digunakan. Setelah proses revisi tadi, instrumen tes mungkin bisa dianggap final dan siap digunakan dalam penelitian. Tes yang sudah valid dan reliable ini kemudian dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk melihat atau menilai hasil belajar siswa yang sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Jadi itulah beberapa alur dari penyusunan instrumen tes hasil belajar yang perlu dipenuhi dan perlu disusun sesuai dengan indikatornya. Sekian penyampaian dari saya. Semoga bisa menjadi manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.